Oke, selamat malam Sobat Seblora Update. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Malam ini kita akan membuat podcast yang luar biasa. Namanya siapa? Kalau warga Blora pasti itu yang nggak asing sama aku. Bidot. Bidot. Iya. Nama panjangnya? Pidi Bidot aja. Pidi Bidot, oke. Nggak, kalau aku ngomong nama asli nanti itu jelek sih. Sukar sih namanya. Nggak, canda sayang. Bercanda. Kita obrolan santai aja malam ini. Iya. Mbak. Boleh saya ngopi dulu? Oh, silakan. Soalnya sehari nggak ngopi. Oke, silakan. Ciri khas Iya, Mbak ciri Pidi ini. Lama kita tidak jumpa, Mbak. Iya, enggak. Mbak Pidi, saya mau tanya, mengapa sih Mbak Pidi itu kok suka sih hidup di Blora? Padahal Blora itu kesannya panas. Nggak panas sih, adem. Nggak panas, adem. Iya, soalnya gimana ya, dari dulu kan merantau dari ke Jawa Timur, Jawa Tengah, yang sebelah sono. Cocoknya di Blora. Cocoknya di Blora. Dan rezekinya paling banyak di Blora. Alhamdulillah, mungkin. ya. Alhamdulillah. Tanya dong, kerjanya apa? Ini yang mungkin ditunggu para teman-teman ini. Mbak Pidi untuk kerjaannya apa sih? Kalau kerja, aku mulai dari warung kopi, buka warung pernah, terus bikin usaha catering juga pernah. Jadi kalau ada yang pesan baru diantar. Oh, semacam layanan delivery. pesan antar, iya. Oh, gitu. Dari dulu gitu. Sebelum ada Grab atau sudah ada Grab? Sebelum ada Grab. Oh, sebelum ada Grab. Oh, ada Grab tapi belum masuk di Blora. Belum masuk di Blora. Ya. Oh, gitu. Ya. Dengar-dengar ya. Iya. Katanya Mbak Pidi yang cantik ini pernah menjadi Aku cantik ya? pernah menjadi juragan rosok. Bentar saya ngopi dulu. Oh, gitu. Kalau juragan rosok sih enggak, cuman dulu kan pernah di Serang. Kakak kan punya pabrik rosok ya. Terus ya udah kita dipercaya jadi mandornya, ngawasin orang kerja gitu. Seperti itu. Ngangkat-ngangkat gitu saya. Tak kira mbaknya yang ngangkat-ngangkat. Iya, ngangkat juga. Oh, mbaknya ngangkat. Istimewa banget. Ngangkat hati orang. Enggak, bercanda. Bercanda. Ngomong-ngomong, Mbak Pidi sudah bersuami kah? Sudah punya anak? Udah. Sudah. Anak 3. Anak 3. Wah, rajin buat berarti ini. Ya enggak rajin, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah, alhamdulillah. Anak itu adalah rezeki. Alhamdulillah. Kalau Mas Rega? Saya sudah 1 anaknya. Oh, baru satu. Mau tambah lagi nggak? Mau tambah. Ya, mau tambah. Insya Allah mudah-mudahan diberi rezeki ya. Diberi rezeki. Kalau insya Allah lagi diberi rezeki, mau tambah istri juga enggak apa-apa. Oh gitu ya? Oh gitu. Tadi enak. Enggak, bercanda. Terus Mbak Pidi, mulai di Blora, itu sekitar tahun berapa ya? Di Blora sekitar tahun 2009. Sekitar tahun 2009? Iya. Tahun 2009 lulus sekolah terus ke sini. Sekolahnya di Blora atau di luar Blora? Sekolah di Blora, di sini di sana di Jatirogo, Saleh. Blora juga pernah. Blora juga pernah. Nggak apa-apa ya sambil ngopi ya? Nggak apa-apa, saya juga mau rokok dulu biar obrolan biar kita tambah rileks. Santai. Ya. Kalau Mas Rega kerjanya apa? Kalau saya pengangguran tapi sukses. Oh gitu ya? Oh enggak. Pengen dong kayak gitu. Enggak. Aku kerja di suatu perusahaan. Jangan punya tuyul lagi kan? Enggak. Aku kerja di suatu perusahaan di bidang air mineral sih. Ya udah usah sebut merek lah. Pilatit itu ya? Titnya sensor. Sensor. Anak ada 3, cewek semua, cowok semua apa cewek cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Yang paling kecil umur berapa sih? Yang paling kecil umur 1,5 tahun. Umur 1 tahun. Makanya badannya kan masih gemuk gitu kan? Enggak kelihatan. Masih ada efek. Buat teman-teman enggak kelihatan kan Mbak Pidot ini ya, emak-emak anak 3 kan enggak kelihatan. Ya terus, kelihatan dong udah kayak ibu-ibu tuh. Mbak. Ibu-ibu. Secara tadi jenengan cerita sejarah hidup jenengan mulai bangun kopi dan lain-lain. Ada enggak Mbak sejarah yang paling berkesan dari hidup Anda selama Anda hidup di Blora? Pernah. Apa itu? Pernah jadi tukang tambal ban. Masa? Serius? Iya. Di mana itu, Mbak? Nggak percaya, di Mojokerto. Di Mojokerto? Tepatnya di depan ini pabrik kertas Ciwi Kimia, tahu? Ciwi Kimia Mojokerto. Kurang tahu ya? Aduh. Mainnya kurang jauh ya, Pak ya? Kurang jauh.
Di depan pabrik Ciwi Kimia, pabrik kertas itu, pabrik Sidu kalau nggak tahu, Sidu Sinar Kimia itu. Dulu ceritanya kan mau kerja di situ, tapi kan saya kan belum cukup umur, soalnya kan kelas 1 SMA saya udah nggak sekolah karena biaya. Terus akhirnya saya merantau ke Jawa Timur, ke Mojokerto itu. Terus ditawarin, kan berdua tuh sama temanku satu. Yang temanku bisa masuk ke pabrik, soalnya kan dia kan udah punya KTP. Sedangkan kalau saya belum punya KTP. Ya udah kerja seadanya, tidur di atas ini di atas bambu. Bambu tahu kan bambu, terus bawahnya itu sungai. Bambu bahasa Jawanya pring itu. Pring ya. Pring gede. Ya itu. Ya udah kalau ada orang ngisi angin gitu, aku yang tidurnya di warung. Itu yang paling mengesankan dalam hidup saya. Benar. Sumpah saya nggak nyangka Mbak, aku nggak nyangka. Iya. Kalau jenengan keras pernah hidup. Memang hidup itu keras. Kalau Mas Rega apa? Kalau saya nggak ada sih yang paling kesan. Hidup gini enak aja. Terus gitu ya. Ya nggak enak terus sih. Kalau saya jujur pahit, Mbak. Hidup saya pahit. Nggak keras tapi pahit ya? Nggak keras tapi pahit. Pahit Maoni nggak? Mungkin bisa dikatakan lebih pahit dari Maoni. Oh gitu ya. Oh berarti pernah makan Maoni ya? Pernah sih, waktu kecil. Oh gitu. Waktu kecil kan mainan di sawah kan sama teman-teman. Terus sama teman, tak kasih permen enak, tak makan, ternyata pahit. Baru tahu itu namanya Maoni. Gitu. Soalnya dari keluarga nggak pernah ngasih tahu ini Maoni dimakan, kan nggak pernah. Berarti hitungannya goblok apa enggak? Ya kalau dibilang goblok sih. Ya, kalau anak kecil nggak ya? Alhamdulillah saya nggak goblok. Nggak pernah coba. Jujur Mbak, memang kalau hidup saya sih mungkin lebih kita sama-sama pernah mengalami hidup yang pahit ya. Saya pernah mengalami hidup pahit itu ketika tahun 2014 yang dulunya keluarga saya ini keluarga mampu. Karena suatu hal usaha bapak saya bangkrut dan itu mulai nol, bahkan rumah saya tidak punya. Mulai dari awal lagi. Terus dan di situ saya setelah sampai sekarang habis nikah persis selang 1 bulan usaha bapak bangkrut. Gitu. Jadi di situ bapak sempat stres 6 bulan. Bapak itu sempat stres 6 bulan, enggak mau kerja, keluar rumah enggak mau karena mungkin faktor down juga kan. Nah, waktu itu saya ingat betul kalau ibu untuk menyambung hidup ibu jualan rujak pecel ibu. Iya. Nah, terus saya itu nyopir Mbak di perusahaan di Blora sih. Saya kelihatan dari mukanya. Aduh. Ya terus. Yang namanya hidup Mbak, orang membuli kita ketika kita tidak ada itu pasti. Faktor utama pasti tetangga. Jadi tidak semua tetangga itu baik menurut saya. Tetangga kayak film-film Indosiar. Betul. Gitu ya. Ya mungkin kalau orang sekarang lihatnya di Indosiar sih, tapi kalau gambarannya kan di situ. Gambarannya di situ. Kalau saya sendiri sudah mengalami itu. Dan mulai dari ejekan orang lah, dibully, saya sopo mbiyen sugih, sombong dan lain-lain seperti ini itu. Tapi dari situ saya bisa membuktikan gitu loh. Kalau ini loh aku bisa gitu ya. Aku bisa. Jujur sekarang berumur 25 tahun Mbak saya, Mbak. 25. Adekku ya? Oh, jauh. Jauh ya? Jauh. Aku 30. Aku berumur 25 tahun dan alhamdulillah sekarang udah agak mendingan dari tahun 2014. Iya, disyukuri. Disyukuri, alhamdulillah. Memang hidup itu berat. Saya pernah nyales, saya pernah jadi sopir, bahkan saya jadi kuli pernah. Jadi kuli panggul? Kuli panggul pernah. Kuli pasar? Enggak kuli pasar, tapi kuli ikut teman. Kalau di sawah pernah nggak? Enggak pernah sama sekali saya kalau di pasar, di sawah. Saya pernah barunya kerja kasaran lah. Terus waktu itu ikut ngernet truk juga pernah. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan dari mukanya, dari cara mungkin kalau bisa dia ditampilkan, topi. saya tampilkan foto saya tahun 2014 tidak percaya sampean. Jenengan kalau ini saya tidak percaya. Oh, ceritanya glow up. Glow up. Nanti ya, habis ini ya di itu ya. Di itu. Fotonya di sini. Fotonya di bawah sini ya. Ya, betul. Saya lebih suka orang yang apa adanya seperti Mbak Pidot. Sama. Karena kebanyakan orang sekarang itu banyak yang munafik. Kelowor lah istilahnya gitu. Lebih baik kita macak
berarti cara bluro ini macak bento di depan orang, tapi sejatinya kita baik. Daripada kita macak baik tapi di belakang kita bento. Bener. Nah, itulah. Pura-pura bego, pura-pura nggak tahu, tapi kita tahu gitu ya. Betul sekali. Terus teman-teman Mas Rega saat ini gimana melihat Mas Rega seperti ini sekarang? Ya alhamdulillah ya, istilahnya gitu. Banyak sih teman-teman yang dulunya waktu saya susah menjauh dan sekarang mendekat itu banyak, tidak cuma 1-2 orang. Banyak ya seperti itu ya. Tapi memang itulah sifat manusia, Mbak. Kalau yang penting kalau saya punya visi bagaimanapun itu saya harus baik sama orang. Entah orang itu jahat sama saya, urusan belakang. Urusan belakang. Yang penting kita baik dulu sama orang. Betul sekali. Urusan dia mau baik atau enggak itu urusan dia sama Tuhan, gitu aja ya. Yang penting kita baik dulu ya. Betul sekali. Kalau Mbak Pidot sendiri pernah nggak ada temen terus bully lah, ngenyek lah cara Jawane, ngenyek Mbak Sampai Pidi. saat ini nggak ada yang berani bully saya. Kenapa Mbak itu Mbak? Faktornya apa? Karena saya adalah Pidot. Nggak bercanda. Gini, kalau di depanku nggak pernah. Cuman kalau tetangga dulu pernah ada. Jadi saya dulu, aku kan orangnya kan paling nggak bisaan kalau nyinggung orang tua, keluarga lah. Betul, sama persis seperti saya. Orang tua dibikin nangis sama keluarga, sama tetangga. Terus aku samperin ke rumahnya, aku bawain bata. Terus? Aku bawain bata, lo maaf ya, ini agak-agak anarkis. Jangan ditiru. Aku bawain bata, terus mau aku pukul waktu itu. Nah, si ibu kan nangis, jangan gitu. Udah sabar. Kan nggak enak. Maksudnya gimana ya? Jangan gitulah, jangan bikin orang tua saya nangis. Ya adalah pokoknya permasalahannya, cuman nggak terimaan gitu. Ya udah gitu aja. Terus ada yang bilang gini. Waktu ngomongin saya lewat, terus diem. Berarti kan lagi ngomongin saya. Coba ngomong sekali lagi. Saya bilang gitu. Benar. Coba ngomong sekali lagi. Nggak berani. Kenapa diem? Maaf ya, saya orangnya agak-agak gitu. Lost doll ya? Iya. Istilahnya gitu. Ya, memang kebanyakan orang sih nggak bisa. Dia mau menilai orang lain, tapi dia nggak mau menilai dirinya sendiri. Nggak mau dinilai dirinya sendiri. Harusnya orang itu bisa introspeksi diri dulu, baru ngomongin orang lain gitu loh. Betul. Tuh. Ngopi lagi ya? Ngopi lagi. Wah, super sekali teman-teman ini. Bintang tamu malam ini. Kita tidak salah cari bintang tamu kalau malam ini. Masa bintang sih? Apa namanya? Ibu rumah tangga tamu. Ibu rumah tangga loh. Oh Mbak, sedikit bocoran untuk para ibu-ibu. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang punya anak 3, bodinya melar. Ya, makasih loh ya. Iya, sedangkan Mbak Pidi ini dari dulu sampai sekarang saya pikir segini-gini terus. Kalau naik cuma sedikit sih. Salah, nanti aku upload glow up-nya di sini. Enggak, jadi gini, dulu kan waktu masih anak 1 masih langsing. BB ideal 52. Tapi sekarang berapa? 60. Oh, 60. 60 kilo. Anak 3 60 kilo. Masih ideal lah dengan tinggi badan Mbak Pidot yang segini lah mungkin masih ideal. Pendek. Enggak lah. Tinggi. Enggak tinggi. Kalau dilihat pas jalan, wah SMA ini, ABG ini, 17 tahun ini. Padatnya gel-gel. Terus Mbak, ketemu suami dulu di mana Mbak? Di Blora kah? Atau kebetulan teman SMA dulu. Oh, teman SMA. Teman SMA, dia kuliah di Jakarta, terus dia pulang ke sini, saya dijemput sama temennya, terus kok kayak nggak asing sama orang ini. Ya udah suka gitu. PDKT terus kita bikin ini coffee shop di sini, di sebelah sini. Oh, sebelah sini. Oh, iya yang dulu yang ada seafoodnya juga itu. Bareng di situ. Ya, betul. Ya ingat itu, Mbak. Yang bikin apa? Usaha berdua sama teman. Iya, sama suami juga. Terus ya udah akhirnya nikah gitu. Suami di Blora atau di mana ini, Mbak? Suami di Rembang. Kerja di Rembang. Kerja di Rembang. Kebetulan punya perusahaan sendiri. Untuk suaminya Mbak Pidot, maaf malam ini istrinya saya pinjem sebentar ya. Cari uang sayang. Kita ngobrol-ngobrol cantik di sini. Iya. Mbak, enggak ada yang perlu dikhawatirkan lah. Suami sekarang itu lebih banyak, ibaratnya gimana ya kata, kalau menurut saya sih wanita itu enggak bisa dikekang. Betul enggak? Betul. Karena istri saya sendiri ketika dikekang, dia itu tambah apa ya namanya ya?
kadang keluar ndak izin seperti itu. Binal. Bukan. Bukan binal. Seenaknya gitu loh. Seenaknya. Jadi kalau semakin dikekang, dia semakin boyak lah gini. Boyak ya, kalau bahasa Blora boyak ya. Maaf ya, udah lama di Blora. Tahu bahasa udah boyak. Aduh. Ya istilahnya gitu. Betul sih. Semakin dikekang dia semakin apaan sih gitu kan. Tapi kalau dibiarin tahu diri sendiri kita. Betul. Berarti bisa jaga ini apa? Jaga diri. Ya. Berarti hampir semua cewek itu sama karakternya. Kalau sama. istri Mas Rega dari mana? Dari Blora sendiri sih. Dari Blora tetangga desa dulu. Oh, tonggo. Ketemunya itu Penggo. Iya. Kalau ada pepatah mengatakan witing tresno jalaran saka wong tuwa. Bener gak? Kulino. Nggak, saya dulu ketemu istri itu gini, ceritanya lucu Mbak. Saya kenal katanya lucu. Belum ya? Belum. Jadi ketemu bapaknya dulu. Saya ketemu bapaknya dulu. Ngeliat sama bapaknya dulu. Terus? Bapaknya dulu itu pitraan kerja sama bapak saya. Terus ketika itu anakku kayak nih blurug ya, engko titip ya, ngomong gitu. Oh, langsung gitu ya? Dulu masih mondok di Jombang lah. Tebiureng? Enggak, di Darul Ulum. Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Dulu tuh mondok, terus kita kenal itu pertama kali ketemu nggak ada namanya harmonis-harmonisan. Tukaran malah sering, berantem malah sering. Jangan tukaran itu tuker-tukeran. Oh, tuker-tukeran. Berantem. Gelut. Biasa orang Jawa, Mbak, Unduro. Kita berantem hampir setiap hari nyanyian, Mbak. Nyanyian itu apa ya? Nyanyian iki apa ya? Buli-buli, orang buli sih. Apa ya? Wes lah, ledek-ledekan lah seperti itu. Ya, lah. Terus si ibunya istri saya pas saya main itu ojo ngenyeki Mas Rega. Nek seneng, ora mungkin Bu, aku seneng karo caiku, ngomong ngono istriku. Tapi akhirnya semakin dekat nggak tahu jadian. 1 tahun. Berarti dulu Mas Rega ganteng ya hitungannya ya? Enggak. Kalau ini? Enggak ganteng. Oh, enggak ganteng. Ganteng. Kalau aku? Cantik enggak? Kalau menurut saya sih ganteng, cantik relatif. Tergantung orang yang memandang ya. Betul. Nggak ada kata terus wah wong kae ganteng, saya bilang nggak ganteng juga bisa gitu. Wong kae ayu, aku ngomong nggak ayu iso gitu loh. Oh ya, hobinya Mas Rega apa? Saya nggak punya hobi, Mbak. Enggak, maksudnya Mas Rega kan sehari-hari ngapain? Iya, saya paling yang sering dilakuin apa? Olahraga. Oh, olahraga. Paling seneng. Berarti ini dong six pack ya? Enggak, one pack. Oh, one pack. Selain olahraga saya juga suka masak loh, Mbak. Jangan salah. Masak? Masak apa? Masak air biar matang? Enggak. Bukan. Istri saya ngajarin masak saya semua gitu. Enggak ada. Dia dari kecil enggak diajarin masak. Sama ya. Kalau suami saya juga bisa masak. Bisa masak. Kalau saya masak, cemplang. Benar kata orang dunia terbalik. Iya, dunia terbalik. Wanita yang masak suami saya biasanya kalau di rumah. Nyuci baju bisa? Ya bisa lah, kan ada mesin. Oh gitu. Iya. Oh ya, Mas Rega nggak mau nambah anak lagi? Rencana sih kita mau program tahun 2021 ini. Kemarin awal tahun 2020 kita sudah mau program. Cuma mungkin belum dikasih rezeki aja gitu. Cuman antenanya kurang tinggi gitu. Maksudnya di program itu loh, di program TV-nya. Traveling nih otaknya. Mau program lagi. Karena istri pengen punya anak kembar. Aduh. Harus program. Ada keturunan nggak? Ada, ibu saya ada. Dari mbah saya ada keturunan gitu. Dari nenek? Dari nenek saya ada keturunan. Dulu om saya itu kembar, tapi mungkin udah takdirnya ya. Umur nggak ada satu gitu. Nggak ada satu. Biasanya ngalah ya, kalau ada yang kalah salah satu gitu. Ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi sakit atau enggak. Udah kelainan, sakit, masih kecil, umur 2 tahunan. 2 tahunan. Itu sih cerita nenek, cerita kakek, cerita ibu. Saya sih belum lahir waktu itu, belum diproses juga. Iya. Berarti anak sekarang umur? Anak umur 5 tahun. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya, yang paling sekitar besar. Berapa tahun tuh? 9, 10. 9 tahun. 9 tahun. 2000 kelas 4 SD. Di Blora? Enggak di Blora. Di Tuban. Sama soalnya mbaknya? Kan iya ikut sama. Betul sih. Iya sih. Oh, memang Mbak Pidot umur berapa sih sekarang? Aku umurnya 30 sekarang. Umur 30. Wah, masih muda. Iyalah, kamu wanita kan karir. Wanita karir. Wanita karir.
Ngopi lagi. Biar nggak ngantuk. Ngomong-ngomong kopi, Mas Rega yang paling suka kopi apa? Kopi nangko dengan bismillah. Kopi nangko dengan bismillah. Nah. Enggak, kalau di Blora kan banyak. Ada istilahnya kan kopi kotok. Kok istilah sih namanya ciri khas Blora kan kopi kotok. Betul. Terus ada lagi kopi santan. Betul. Itu menurut Mas Rega gimana yang kopi santan? Enak nggak? Kalau saya kopi santan itu bukan enak, unik ya. Rasanya penyajiannya, masaknya. Ada gurihnya. Rata-rata kan kopi pahit dan manis. Tapi kalau kopi santan itu gurih, manis. Soalnya ada pahit-pahitnya. Masaknya sama santan ya. Sama santan. Sering, Mas Rega? Saya sering, hampir 1 minggu minimal 2 kali 3 kali pasti ke sana. Jepang ya. Jepang Rejo. Kita betul. Di Jepang ya. Kota Blora punya ini ya. Punya apa? Punya kota-kota unik. Tapi jangan desa tutup. Jangan salah sangka kalau kopi santan banyak orang di luar sana. Saya kan ini Mbak punya komunitas mobil. Saya sering keluar kota. Dulu sebelum pandemi saya sering keluar kota. Orang-orang Blora itu penasaran dengan adanya kopi santan. Percaya enggak? Percayalah. Dan yang bikin saya lucu juga sih, orang Blora enggak tahu Blora. Orang luar Blora enggak tahu Blora itu mana, enggak tahu. Banyak orang seperti itu. Contoh waktu saya di Situbondo, itu enggak tahu Blora itu mana sih. Kalau Cepu tahu. Iya. Tapi kalau tak tanya kopi santan, tahu mereka Blora. Kan aneh gitu loh. Berarti kita yang lebih menonjol Blora ini yang lebih menonjol Cepunya ya? Cepunya, betul. Padahal kabupatennya malah jadi ikon di situ. Betul. Ikonnya Cepu. Iya sih. Pernah nggak dapat pertanyaan seperti itu? Blora itu mana sih? Pernah waktu di Serang. Jadi gini, kan aku kan dulu kan ikut kakak kan di Serang yang rosok tadi ya. Jadi ditanya, aku kan lagi main di Cilegon. Motoran kan kita. Motoran main ke sana, ditanya. Kan aku kan sama suami kan ngomong Jawa sendiri. Aslinya mana Kak? Ditanyain gitu. Blora. Bener, saya nggak ngomong Rembang, nggak ngomong Tuban ya. Saya Blora. Blora mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Nggak tahu. Cepu saya bilang. Cepu. Dia bilang gitu. Iya, malah tahu dia kalau Cepu. Tapi kalau kopi santan nggak tahu lah. Orang Cilegon kan. Mungkin pas Mbak Pidot di Serang belum ada kopi santan, belum terkenal seperti sekarang. Almarhum Pak siapa yang suka review makanan, Pak Bondan itu kan juga pernah kopi santan kan. Itu dia juga merasakan wah nikmatnya kopi santan. Iya, Pak Bondan yang itu ya, yang kemarin meninggal itu kan. Betul sekali. Oh, pernah ke Blora? Pernah ke Blora ke kopi santan. Itu enggak sengaja waktu Pak Bondan ke sana di kota Jepang. Kota Jepang Rejo. Pas saya ngopi di sana, ini bukannya sing suka review makanan itu. Memang benar waktu itu sama Pak Wakil Bupati yang sekarang jadi Bupati, Pak Arif Rohman. Oh iya, Pak Arif. Sama Pak Arif Rohman juga ke kopi santan. Dan saya lihat langsung dia bilang itu enak gitu loh. Itu bukan settingan gitu loh. Dia bicara benar-benar ini real. Rasanya unik gitu loh. Iya, rasanya unik. Penyajiannya masaknya juga kan unik. Iya, betul. Pakai santan. Betul. Dia kan hidup di Jakarta, di kota besar ya. Dia bisa ngopi yang nggak usah sebut merek lah, katakanlah kopi yang 1 gelas 60.000 70.000 itu. Ya, kopi-kopi mahal-mahal itu kan, mahal, ya, kopi-kopi shop itu ya. Betul. Dia sama kopi itu katanya lebih enak ini. Gitu. Padahal di sana waktu dulu itu masih 2.500, mungkin sekarang 3.000 sampai 4.000 lah sekarang itu. Mas Rega. Tahu nggak sejarahnya kopi kotok? Nggak tahu. Ya udah sama. Garing, Mbak. Ada yang tahu nggak? Ya mungkin nanti kalau yang tahu sejarahnya kopi kotok bisa ditulis di komentar di bawah ini. Biar Mbak Pidot bisa tidur. Nanti kita itu ya explore ini makanan yang ada di Blora. Oke, siap. Nanti kedepannya kita explore. Kita itu apa sih? Kuliner, wisata kuliner. Berarti hobinya Mbak Pidot makan. Makanya gendut sampai sekarang tuh. Enggak gendut menurut saya. 60 kilo itu masih kecil loh. Gendut lah. Tuh lengannya. Tapi gendut-gendut kan yang penting kan suami cinta gitu loh. Iya dong. Namanya juga suami istri, harus cinta. Kalau cinta itu enggak mandang fisik soalnya, Mbak. Betul. Mandangnya apa? Ini ya, hati. Iya. Ngopi dulu. Iya, buat penutupan ya malam ini. Istimewa sekali. Dari jamu di sini. Nggak di jamu sih, emang tinggalnya di sini. Ngopi dulu. Iya.
Ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Ciri khas ini wah istimewa banget. Mbak Pidot untuk Mbak Pidot sendiri pernah dengar nggak? Kan pertama kali ini Mbak Pidot tahu ini studionya Blora Update. Baru Pertama kali ini kan. Siapa adminnya? Adminnya ada di sana. Oh, adminnya ada di sana. Baru tahu. Oh, pas itu toh. Iya, baru tahu bener. Tapi sudah mengikuti enggak? Udah aku Facebooknya iya. Sudah subscribe? Udah subscribe dong. Subscribe. Kalau Mbak Pidot punya channel YouTube enggak? Punya, gini. Rencana mau bikin YouTube. Cuman kan aku kan belum ada partner. Wah, siap. Rencananya mau bikin ini musik. Mau bikin lagu-lagu cover lah. Ngamen lah. Ya, istilahnya ngamen. Sudah ada personilnya? Belum ada. Belum ada. Baru cari tulis komentar, ya. Tulis komentar lagi Open recruitment yang mau jadi partner gue. Editor udah ada ya, kameramen siap. Lengkap. Beneran. Udah lama sih pengen apa? Bikin channel YouTube sendiri. Cuman kan nggak ada yang support juga. Betul. Support aku. Kalau saya lihat di media sosialnya, sekarang kan viralnya TikTok, Mbak ya? Ya, TikTok. Mbak Pidot ini hampir setiap hari TikTokan. Hampir setiap hari TikTokan. Benar. Di TikTok ini Mbak Pidot tak lihat Mbak Pidot ini orang yang apa namanya? Di depan kamera itu bisa supel, bisa menguasai kamera. Tapi di situ Mbak Pidot juga punya etika gitu loh. Itu sih, nggak tau malu saya orangnya. Nggak tau malu tapi punya etika. Taulah batas-batasannya. Betul. Sekarang kan banyak ibu-ibu terus tante-tante yang bikin TikTok terlalu vulgar lah, untuk mendongkrak followernya gitu loh. Kalau aku sih bikin hiburan doang sih. Cuma bikin hiburan. Iya. Gabut TikTokan sama anak. Kalau lagi gabut di rumah ya udah gitu aja. Followernya berapa sih, Mbak, ngomong? Oh, banyak. 1.000. Lumayan lah. Itu udah. Ada yang mau endorse aku nggak? Saya pernah di endorse loh. Kopi kotok. Kopi kotok. Bukan kopi kotok. Saya kira kopi kotok. Nasi jagung. Yang ada di Blora itu khas. Iya bener. Jadi di Blora itu ada pabrik nasi jagung. Jadi nasi jagung instan. Nasi jagung. Mereknya nggak tak sebutin. Nanti kalau orangnya tahu lihat pasti tahu. Oh ini loh gue gitu. Iya, pernah di endorse. Jujur baru sekali ini saya dengar ada nasi jagung tapi instan. Nasi jagung instan ada. Pabriknya di Jiken. Saya pernah di endorse. Jadi gini, dia kan kebetulan ya, dia kan teman Facebook. Terus dia juga punya kontak WA dari teman dari dulu sih. Nggak taunya kalau dia itu sekarang jadi owner nasi jagung instan itu. Jadi dia open distributor di mana-mana. Kalau di sini kan nasi jagung kan udah biasa. Tapi kalau di kota-kota besar kan nasi jagung gimana sih rasanya gitu ya kan? Iya betul. Iya. Terus aku dimintain tolong, Mbak bikin video dong. Bikin jagung. Video ini gini. Ya udah oke. Baru denger, Mbak. Iya. Sumpah baru denger kali ini. Ya? Besok kalau ada nasi jagung instan. Wah, ini warga Blora. Saya malu sebenarnya dari warga Blora, enggak tahu di Blora ada semacam apa namanya? Pembuat nasi jagung tapi apa namanya? Langsung instan gitu. Mungkin cukup obrolan kita untuk malam ini. Mungkin bisa sambung dengan konten-konten berikutnya, Mbak Pidot ya. Ya, next time kita akan Insya Allah kita mau ngamen. Oke, siap. Boleh nyanyi sedikit? Silakan. That will be me. Udah gitu aja. Lanjut. Terima kasih. Biar penasaran. Oh, suaranya gimana sih? Udah ya? Udah, oke. Terima kasih untuk Mbak Pidot malam ini bisa datang ke studio Blora Update. Ya, semoga channel Blora Update selalu berkembang di Blora untuk mengeksplor semua yang ada di Kota Blora. Amin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke? Subscribe. Oke.